Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden 2024, Prabowo Subianto, dikabarkan gera melihat semakin banyaknya campur tangan asing dalam perekonomian Indonesia. Isu ini semakin panas ketika banyak perusahaan besar dari luar negeri mencoba menguasai sektor-sektor strategis yang seharusnya menjadi peluang emas bagi pengusaha dalam negeri. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, berdikari, dan tidak boleh tunduk pada kepentingan asing yang hanya ingin mengeksploitasi sumber daya alam negeri ini. Langkah Prabowo ini bukan hanya sekadar omong kosong. Ia mulai bertindak nyata dengan menggandeng pengusaha lokal yang memiliki rekam jejak kuat dalam membangun ekonomi nasional, salah satunya adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan, Haji Isam. Haji Isam, atau yang memiliki nama asli Andi Syamsuddin Arsyad, adalah pengusaha asal Kalimantan Selatan yang sukses dalam industri pertambangan, perkebunan, dan logistik. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang merangkak dari nol hingga menjadi salah satu konglomerat paling berpengaruh di Indonesia. Berdasarkan data dari berbagai sumber, Haji Isam memiliki perusahaan raksasa seperti John Lynn Group, yang bergerak di berbagai sektor seperti pertambangan, kelapa sawit, transportasi, hingga pembangunan infrastruktur. Kontribusinya dalam perekonomian lokal sudah terbukti, dengan ribuan tenaga kerja yang diserap dalam berbagai proyeknya. Keputusan Prabowo untuk menggandeng Haji Isam bukan tanpa alasan. Sebagai pengusaha pribumi yang telah terbukti mampu membangun bisnis dari bawah, Haji Isam dianggap sebagai representasi keberhasilan anak bangsa yang mampu bersaing dengan perusahaan asing tanpa harus menjual aset negara. Indonesia ini kaya, kita punya sumber daya alam melimpah. Jangan sampai kekayaan ini dikuasai orang luar sementara rakyat kita hanya jadi penonton, tegas Prabowo dalam sebuah pertemuan dengan para pengusaha lokal. Beberapa data menunjukkan bahwa sektor-sektor strategis di Indonesia masih dikuasai perusahaan asing. Berikut adalah beberapa contoh. Industri pertambangan. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, menyebutkan bahwa lebih dari 70% tambang emas dan nikel di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan asing seperti Freeport-McMoran dan Vale. Sektor migas. Data SKK Migas menunjukkan bahwa sebagian besar eksplorasi minyak dan gas masih dilakukan oleh perusahaan asing, seperti Chevron dan ExxonMobil. Infrastruktur dan transportasi. Banyak proyek besar yang dibiayai oleh investasi asing, seringkali membuat Indonesia tergantung pada modal dan teknologi luar negeri. Melihat kondisi ini, Prabowo tidak tinggal diam. Ia ingin memastikan bahwa aset strategis Indonesia tetap berada di tangan anak bangsa. Langkah ini tentu mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Prabowo sadar bahwa untuk membebaskan Indonesia dari dominasi asing, dibutuhkan strategi jangka panjang. Beberapa langkah konkret yang mulai ia rancang antara lain. 1. Meningkatkan investasi nasional. Memberikan lebih banyak insentif bagi pengusaha lokal. Meningkatkan dukungan bagi industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan perusahaan asing. 2. Mendorong hilirisasi industri. Tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi mengembangkan industri pengolahan dalam negeri. Contoh sukses kebijakan ini adalah hilirisasi nikel yang sudah mulai diterapkan di era Jokowi. 3. Mewajibkan transfer teknologi. Setiap investasi asing yang masuk harus memberikan manfaat langsung bagi Indonesia, termasuk alih teknologi. 4. Memperkuat peran pengusaha lokal. Dengan menggandeng pengusaha seperti Haji Isam, Indonesia bisa membangun kekuatan ekonomi yang lebih mandiri. Kendati Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pengusaha lokal, kebijakan ini juga menuai kritik. Beberapa tantangan utama yang harus dihadapi antara lain. 1. Resistensi dari investor asing. Banyak perusahaan asing yang sudah lama beroperasi di Indonesia tidak akan tinggal diam jika kepentingan mereka terancam. Tekanan dari organisasi internasional dan negara-negara mitra dagang bisa menjadi hambatan dalam menerapkan kebijakan ini. 2. Kurangnya kapasitas teknologi dan sumber daya manusia. Salah satu alasan banyak proyek besar dikelola oleh asing adalah karena mereka memiliki teknologi dan tenaga ahli yang lebih maju. Pemerintah perlu memastikan ada alih teknologi dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia agar mampu mengelola industri strategis. 3. Korupsi dan birokrasi yang masih menghambat. Kebijakan pro pengusaha lokal tidak akan efektif jika praktik korupsi dan birokrasi yang berbelit masih terjadi. Reformasi di tingkat pemerintahan harus berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi agar hasilnya optimal. Jika kebijakan Prabowo benar-benar diterapkan, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Berikut beberapa kemungkinan skenario yang akan terjadi. 1. Berkembangnya industri nasional. Dengan lebih banyak pengusaha lokal yang diberi kesempatan, industri dalam negeri akan semakin kuat dan mampu bersaing di pasar global. 2. Menurunnya ketergantungan pada asing.
Indonesia tidak lagi harus selalu mengandalkan modal asing untuk mengembangkan sektor-sektor strategis. 3. Lapangan pekerjaan bertambah. Dengan berkembangnya bisnis nasional, lebih banyak tenaga kerja dalam negeri yang akan terserap, mengurangi angka pengangguran. 4. Perlawanan dari pihak asing. Kebijakan ini tentu akan menimbulkan reaksi dari perusahaan asing yang selama ini memiliki kepentingan di Indonesia. Prabowo Subianto menunjukkan bahwa dia bukan pemimpin yang bisa diintervensi oleh kepentingan asing. Dengan menggandeng pengusaha lokal seperti Haji Isam, ia ingin memastikan bahwa kekayaan Indonesia tetap berada di tangan rakyatnya sendiri. Kebijakan ini bisa menjadi langkah besar menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat secara ekonomi. Namun, jalan menuju kemandirian ini tentu tidak mudah. Apakah Prabowo mampu merealisasikan visinya ini? Kita tunggu gebrakan berikutnya. Tetap pantau berita terkini hanya di sini.